Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Warok dalam channel Om Official. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai PHP Data Object atau lebih dikenal dengan PDO. Nah, untuk submaterinya adalah bagaimana kita untuk melakukan metode query dan metode eksekusi atau exec. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama. Di sini ada PDO. PDO merupakan singkatan dari PHP Data Object. Merupakan sebuah interface universal yang disediakan oleh PHP untuk berkomunikasi dengan database server. Maksud istilah interface universal di sini adalah bahwa PDO tidak terkait dengan aplikasi database tertentu. Artinya, dengan menggunakan kode PHP Data Object, kita bisa menggunakan berbagai macam platform database. Konsep PDO ini dapat digambarkan sebagai berikut. PHP PDO, kemudian database driver, kemudian database server. PHP Data Object, kode yang kita buat, kemudian dilempar ke database driver. Dari database driver, kemudian dilempar ke database server. Untuk menggunakan PDO, kita harus mengaksesnya menggunakan sebuah objek. Nah, objek yang seperti saya terangkan di waktu sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya, objek merupakan sesuatu objek yang ada di dalam kelas. Nah, PDO tidak menyediakan cara penulisan prosedural style seperti MySQLi atau MySQL extension. Nah, di sini ada jenis-jenis database server yang didukung oleh PDO. Di sini ada Kubernetes, ada MS SQL Server, ada Firebird, ada IBM, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat menggunakan kelas milik PDO, artinya kita sudah disediakan kelas oleh PDO, dan kita tinggal panggil objeknya saja. Nah, kelas milik PDO yang tersedia dalam PHP Data Object, nah, sudah tersedia untuk versi PHP 5.1 ke atas. Nah, untuk menggunakannya, kita menuliskan statement seperti ini. Try, kemudian ada variabel koneksi, kemudian objek PDO, kemudian MySQL, di sini ada host, yaitu localhost, kemudian database-nya, database punya kita ya, nama database kita, kemudian user database-nya apa, kemudian password-nya apa. Kemudian di sini ada catch PDO exception, gitu kan? Artinya untuk mengeksekusi PDO tersebut. Nah, echo get message yaitu untuk menampilkan apakah database bisa diakses atau tidak. Nanti di sini memunculkan sebuah pesan atau message. Parameter pada konstruktor dalam kelas PDO, new PDO, objek PDO. Nah, di sini ada parameter konstruktor yang bisa kita panggil. Di sini ada DSN, ada username, dan ada password. Sebuah objek menggunakan kelas PDO dengan 3 parameter yang harus diisi, yaitu DSN. DSN merupakan singkatan dari data source name. Ini mengacu pada database apa yang kita gunakan dan nama database-nya apa. Kemudian username dan password adalah user kredensial yang kita butuhkan untuk mengakses sebuah database. Artinya username dan password database punya kita. Kemudian bagaimana setelah kita melakukan koneksi, bagaimana kita menampilkan atau melakukan query
pada database yang kita gunakan. Nah, di sini metode query adalah salah satu metode atau function yang dimiliki kelas PDO untuk mengeksekusi sebuah select statement atau select query. Nah, jika metode atau function ini digunakan, maka akan mengembalikan atau mereturn sebuah PDO statement, objek yang di dalamnya terdapat sebuah hasil atau result set yang terdiri dari baris dan kolom, atau bisa berbentuk array. Nah, jika tidak terdapat sebuah hasil, maka dia akan mengembalikan nilai logika yaitu false. Nah, seperti ini metode untuk melakukan sebuah query. Di sini variable result, kemudian kita panggil variable koneksi yang ada di file koneksi tadi, variable con, kemudian query. Nah, di sini query selectnya, select from nama tabel. Kemudian for each result ini ya, kemudian alias. Nah, kita bisa membuat variabel yang kita kehendaki, misalkan bisa variabel data atau apapun. Kemudian tampilkan variabel data atau variabel D, kemudian diisi dengan nama kolom yang ada di dalam tabel. Nah, setelah metode query atau select query, di sini ada metode exec, yaitu untuk mengeksekusi database atau untuk memanipulasi database. Dalam melakukan eksekusi data manipulation language, yakni ada insert, update, dan delete menggunakan PDO object, kita harus menggunakan metode atau function exec. Nah, ketika metode ini dieksekusi, maka akan mengembalikan atau mereturn jumlah baris atau row yang telah dieksekusi oleh suatu statement SQL. Jika tidak ada jumlah baris yang dieksekusi, maka akan mengembalikan nilai 0. Nah, eksekusi SQL dengan PDO, kemudian exec, kemudian isinya apa? Bisa insert, update, ataupun delete. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menggunakan sehari ini, yaitu gunakan metode PDO exec, kemudian variable DB exec, kemudian variable SQL untuk mengeksekusi perintah SQL. Bungkus kode tersebut dengan try catch. Nah, untuk jaga-jaga bila terjadi error. Nah, try catch ini nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian, jika diperlukan, gunakan fungsi PDO quote untuk pengamanan terhadap SQL injection. Nah, seperti ini contoh metode query insert. Di sini ada variable result, kemudian variable count, kemudian exec. Di sini ada insert into nama tabel. Kemudian di sini misalkan kolom tabel nama dan kolom tabel email. Value-nya atau nilainya di sini misalkan mode. Kemudian untuk alamat emailnya mode@gmail.com. Echo result. Pada kode di atas, objek con memanggil metode function exec berikut dengan SQL statement untuk melakukan insert. Nah, bagaimana dengan metode query update? Di sini ada result, kemudian con, kemudian isi dari query-nya apa? Misalkan update, nama tabel, set, kemudian nama, kemudian di sini ada parameternya, where misalkan ID sama dengan 3. Nah, pada kode di atas, objek con memanggil metode function exec berikut dengan SQL statement-nya untuk melakukan update data. Nah, arti dari perintah di atas yaitu kita akan mengubah record pada kolom nama yang memiliki ID 3. Nah, ini saya rasa rekan-rekan sudah tahu untuk
query-query yang ada di database. Nah, kemudian untuk metode query delete ini mudah saja ya, tinggal delete from nama tabel, kemudian where atau parameter, misalkan ID sama dengan 4. Oke ya, cukup jelas. Nanti apabila ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar. Terima kasih. Untuk minggu depan kita langsung ke praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.